Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Hajah Muimah Falasifah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidhomi sebagai guru pengampu tafsir. Dan yang saya cintai orang tua saya yang selalu mendoakan dan teman-teman yang selalu mensupport. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Dengan kultur kesederhanaan serta dekat dengan masyarakat, Pondok Pesantren Bahrul Ulum tetap mempertahankan nilai-nilai luhur kepesantrenan dan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Pondok Pesantren Bahrul Ulum memiliki 21 unit pendidikan formal, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Pondok Pesantren Bahrul Ulum bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri dengan Makkah, Syria, Lebanon, dan Al-Azhar Kairo. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang berdiri pada tanggal 6 September 1966. Pondok Pesantren Bahrul Ulum terletak di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kurang lebih 3 km sebelah utara kota Jombang. Periode rintisan pertama, pada tahun 1825, datanglah seorang yang alim yang bernama Kiai Abdus Salam. Beliau kerap disapa dengan sebutan Mbah Soihah karena bentakan yang membuat orang gemetar. Beliau mempunyai misi untuk menyebarkan agama dan ilmu yang beliau miliki. Beliau keturunan Abdul Jabbar, keturunan Abdul Halim, dan keturunan Abdurrahman. Beliau selama 13 tahun bergelut dengan semak belukar untuk menjadikan desa sebagai desa yang dihuni masyarakat. Beliau mendirikan pondok pesantren untuk beliau berdakwah, yang biasa dijuluki oleh masyarakat dengan sebutan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Pondok Selawe karena jumlah santrinya yang berjumlah 25 dan Pondok Telu karena ada 3 bidang ilmu, yaitu hakikat, syariat, dan kanuragan. Disebut Pondok Telu karena bangunannya yang meliputi 3 lokal. Periode rintisan kedua, setelah Mbah Abdus Salam sepuh, pondok beliau diberikan kepada Mbah Kiai Usman dan Mbah Kiai Said. Mbah Kiai Said mendirikan pondok yang tidak jauh dari Pondok Kiai Usman, yaitu Pondok Selawe. Pondok Kiai Usman terkenal dengan pondok Thariqat, sedangkan Pondok Kiai Said terkenal dengan pondok syariat. Pada pengembangan pertama, setelah Kiai Usman dan Kiai Said wafat, Pondok Kiai Said diteruskan oleh putranya, yaitu Kiai Hasbullah. Sedangkan Pondok Kiai Usman Pondok Kiai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak mempunyai putra laki-laki. Santri beliau diboyongkan oleh Kiai Asy'ari ke Desa Keras yang sekarang berkembang menjadi Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sedangkan sebagiannya diboyongkan ke Pondok Kiai Said. Kiai Hasbullah ialah orang yang kaya dan dermawan. Beliau memiliki pertanian yang sangat luas dan gudang-gudang beras yang ada di mana-mana. Konon karena itu, Pondok Kiai Hasbullah dijuluki dengan Pondok Tambak Beras. Semakin pondok beliau berkembang, beliau mengirim putranya ke Mekah untuk belajar. Periode pengembangan kedua, setelah Kiai Abdul Wahab pulang dari belajarnya, beliau terus mengembangkan pondok pesantren yang semula halaqah menjadi madrasah.
Dan pada tanggal 1915 beliau mendirikan madrasah pertama yang berada di barat masjid yang bernama Madrasah Mubdilfan yang sekarang menjadi Yayasan Bahrul Ulum. Setelah Kiai Hasbullah meninggal, kepemimpinannya diasuh oleh Mbah Kiai Wahab. Mbah Kiai Wahab juga dibantu oleh kedua adiknya. Kiai Abdul Hamid mengelola pesantren, sedangkan Kiai Abdul Rahim mengelola madrasah. Sedangkan Kiai Abdul Wahab berkiprah di kancah organisasi. Beliau mendirikan organisasi Tasawirul Afkar dan Nahdlatul Wathon yang sekarang berganti nama menjadi Nahdlatul Ulama. Beliau juga disuruh ibunya untuk mendirikan pondok pesantren putri pertama yang bernama Pondok Pesantren Al-Latifiyah pada 1942. Periode pengembangan ketiga. Pada 1942, Kiai Hamid dan Kiai Abdul Rahim memanggil Kiai Abdul Fattah untuk mengelola madrasah. Kiai Abdul Fattah mendirikan madrasah pertama di dekat rumahnya yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah yang berganti jadi Madrasah Ibtidaiyah. Pada 1944 lahirlah madrasah putri pertama yang dipelopori oleh Kiai Mas Wardiyah. Kiai Fattah juga mendirikan Pondok Al-Fatimiyah pada tahun 1951. Beliau juga mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun pada 1956. Beliau juga mengganti Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun menjadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun pada tahun 1964. Pada tahun 1965, Kiai Abdul Wahab memberikan nama Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kiai Abdul Fattah mendirikan Ma'had Ali yang dikembangkan lagi oleh Kiai Najib menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Kiai Abdul Fattah meninggal pada tahun 1977. Kiai Abdul Najib menyelenggarakan Pekan Pesantren Se-Jawa. Kepengasuhan kolektif. Pengasuhan kolektif memiliki 3 majelis pengasuh yayasan dan dewan pemimpin. Yang sekarang sudah memiliki 3-4 periode. Yang pertama, Kiai Haji Soleh Abdul Hamid pada tahun 1987 sampai 2006. Yang kedua, Kiai Amanullah Abdul Rahim pada tahun 2007 sampai 2008. Yang ketiga, Kiai Hasib Wahab pada tahun 2009 sampai sekarang. Pada tahun 2016, pondok pesantren sudah berumur 191, madrasah berumur 101, dan pondok pesantren Bahrul Ulum memiliki 37 pondok pesantren dan 20 unit madrasah. Sejarah logo pesantren Bahrul Ulum. Kiai Wahab Hasbullah mengutus 4 santrinya untuk memberikan nama. Yang pertama, Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Namun Mbah Wahab memilih untuk diberikan nama Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu. Beliau berharap agar Tambak Beras menjadi lautan ilmu. Beliau juga mengutus santrinya, yakni Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, untuk membacakan manaqib.
Visi dan misi. Visi menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam, sebagai penyeimbang peri kehidupan umat manusia hingga mampu membentuk masyarakat aman, damai, dan sejahtera. Misi yang pertama, menjadikan manusia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, menjadikan manusia yang cakap, terampil, dan mandiri. Pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang diampu di madrasah atau di sekolah yang memiliki kurikulum yang tertentu. Sedangkan pendidikan non-formal ada dua, diniyah dan kitab. Kitab mempunyai dua, yaitu sorogan dan weton. Sorogan ialah santri yang membacakan kepada pengasuh dan pengasuh mendengarkan dan mengujinya. Weton ialah pengasuh yang membacakan dan menerangkan kepada santri dan santri yang mendengarkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.